itu cuma selang 1 tahun doang ya, sampai 2008 gitu ya. Dia itu pakai penglaris katanya, karena dulu kan dia keliling ya, dia standby dong di rumahnya, dia buka usaha di rumahnya pakai bangku, meja dan segala macam. Dan sebulan itu bener-bener baksonya rame sampai dia bikin cabang gitu ya. Sama si Nini ini, sama si istrinya ini ya gitu ya, kata si Fani melihat katanya si Akinya itu lagi ritual di dalam kamar karena diintip gitu. Dan itu ketahuan, itu bener-bener katanya istrinya aja itu sampai dimarahin banget, sampai dimaki-maki, sampai dia digentak. Kalau kamu misalkan masuk ke dalam kamar itu ngintip lagi saya lagi ritual, diancam katanya, kamu saya bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel ya. Hari ini gue mau ngebahas tentang kejadian pesugihan bakso lagi gitu ya, yang dimana ini salah satunya dari cerita dari temen gue, yang dimana dari keluarganya atau bisa dibilang ini akinya sendiri gitu ya, yang memakai penglaris atau bisa dibilang pesugihan gitu ya. Ya ini sih benar-benar cerita gokil sih kalau menurut gue ya. Ini juga gue bisa ceritain karena atas izin dari temen gue sendiri juga ya. Dan ini akinya juga dia udah nggak ada gitu ya. Sebelum gue lanjut ke videonya, terima kasih juga nih yang selalu nonton video gue sampai habis, selalu support channel gue. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ya langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ini bisa gue dibilang langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Ini ada salah satu temen gue yang namanya, gue sebut aja namanya Fani ya, yang dimana dia dulu di waktu STM gitu ya, masih, kalau dia kan masih tinggal di Jawa Barat gitu ya. Itu kurang lebih tahun pas dia di STM, dia masih pantaran gue beda setahun sih, kurang lebih 2008 apa kalau nggak salah 2008 dia masih STM itu di kelas 3 gitu ya. Ya ini gue langsung gue ceritain aja, yang dimana sosok akinya gitu ya, ini memakai penglaris atau pesugihan ya. Karena awal ceritanya itu dari temen gue si Fani ini ya, katanya si akinya ini dia berbelit-belit banyak utang gitu ya, dan dia hanya jualan bakso doang gitu, jualan bakso keliling awalnya gitu ya, sampai dia bisa sukses gitu. Tapi dibalik itu semua itu benar ada cerita yang benar-benar di luar nalar gitu ya. Jadi si Fani ini gitu ya, cerita ke gue, cerita singkat aja sih ya. Katanya di tahun dia kan jualan baksonya itu, akinya itu katanya dari tahun 99 gitu ya, tapi dia masih jualan bakso keliling. Dan dimana akinya ini juga soalnya gimana ya, apa kurang bersyukur atau apa ya, gua nggak tahu juga ya, karena dia banyak foya-foya juga, padahal dia kan udah punya istri, udah punya anak katanya 4 gitu ya, tapi dia malah sering itu pulang malam kayak misalkan minum-minuman gitu ya, atau enggak main judi gitu ya. Dan akhirnya di situ si akinya si Fani ini dia banyak utang gitu ya, di mana-mana dia banyak utang, di mana-mana dia minjem, ke saudaranya pun dia banyak minjem gitu. Dan pada akhir di tahun 2007 gitu ya, di tahun 2007 itu sampai, itu cuma selang 1 tahun doang ya, sampai 2008 gitu ya. Dia itu pakai penglaris katanya, karena dimana jual bakso keliling gitu ya, kalau lagi dagangannya kata kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi gitu. Ini si Fani ini juga diceritain oleh dari istrinya si Aki ini gitu ya. Dia manggilnya itu, si Fani itu manggilnya Nini gitu manggilnya. Langsung gue ceritain aja, katanya sih pada tahun di 2007 dia itu pakai penglaris itu. Jadi si Akinya ini bilang ke istrinya, enggak cuma pakai penglaris doang gitu. Dan ternyata si Aki ini dia pakai pesugihan, yang dimana pesugihan bakso itu, dan di posisi itu ada pocong sama sosok yang tinggi besar gitu, katanya ada bulunya juga, katanya sih begitu. Ya kenapa istrinya bisa bilang katanya ada sosok pocong atau ya ada sosok tinggi besar atau yang berbulu gitu ya, karena dari yang anaknya si Aki ini, dia melihat dan menyaksikan sendiri indah sosok itu gitu di samping dagangan orang tuanya gitu, di dagangan akinya si Fani ini gitu. Nah pas lihat di situ, itu kan yang lihat kan itu anak yang 3, katanya anak yang ketiga ini, kata si Fani itu dia bisa melihat sosok atau melihat hal-hal seperti itu gitu, karena yang anak 3 ini kan di umur kurang lebihnya 5 tahun gitu ya. Jadi mungkin kalau anak kecil kan masih agak sensitif untuk melihat hal-hal seperti itu gitu. Dan anak itu histeris nangis, katanya melihat sosok
ada pocong yang sangat menyeramkan gitu, dan ada tinggi besar tapi berbulu yang sangat menyeramkan. Katanya matanya merah melihatin si anak kecil, si anaknya si Aki ini gitu. Langsung dong sontak istrinya menanyakan kepada suaminya gitu, si Aki ini, "Pak, ini kenapa? Kok misalkan si anak ini sampai nangis gitu, anak kita sampai nangis melihat itu gitu. Katanya di dagangannya ada sosok ini gitu." "Kagak, Pak, ini cuma pakai penglaris doang kok, nggak pakai hal-hal yang macem ya." Dan ternyata si Aki ini pakai pesugihan. Dan si Aki ini tidak ngasih tahu ke istrinya, dan istrinya pun tidak mengetahuinya, karena yang diketahuinya hanya cuma pakai penglaris doang katanya gitu, dan itu aman. Nah, ternyata itu pakai pesugihan gitu. Karena itu nggak lazim juga ya, karena di luar nalarnya begini gitu, karena kan posisi suaminya yang banyak hutang gitu ya, yang berbelit-belit hutangnya, berpoya-poya. Nah, tiba-tiba dia kan, jadi itu di rumahnya itu kan dulu kan dia keliling ya, dia standby dong di rumahnya, dia buka usaha di rumahnya pakai bangku, meja dan segala macam. Dan sebulan itu benar-benar baksonya rame sampai dia bikin cabang gitu ya. Jadinya kata si Fani ini, dia buka cabang si Akinya ini gitu, buka cabang sampai beberapa tempat gitu ya, sampai ada 4 tempat gitu. Dan di 4 tempat itu dia banyak karyawan, banyak anak buah gitu ya. Dan tapi orang yang ada yang pernah makan di bakso si Aki ini, katanya ada sosok anak perempuan gitu ya, yang melihat kok di samping dagangannya ada pocong gitu. Sampai ada kok kenapa baksonya itu ada air liur gitu. Dan ternyata memang benar. Jadi udah banyak juga yang diketahui kalau si Aki ini dia pakai pesugihan untuk baksonya, untuk biar laris gitu ya. Karena dia mungkin udah capek atau apapun, ya udah mau nggak mau dia banyak hutang, ya udah gue pakai pesugihan aja gitu. Ya karena bukan itu juga ya. Ini si Aki ini jadi orang yang sangat sombong dan angkuh gitu ya. Karena dimana dia usahanya itu bener-bener sukses dan maju banget sampai dia bisa beli rumah dan mobil gitu. Dan sontak saudara langsung dong berpikirannya tuh langsung yang negatif ya, karena cuman dengan waktu hanya 1 bulan doang, nah si Aki ini bisa sukses, dia bisa bayar utang ke sana sini, dia bisa sampai beli rumah, beli mobil, dan bisa sampai bunga usaha cabang lagi gitu, sampai punya 4 tempat gitu. Ya dimana pasti kan namanya tetangga atau saudara kita berpikirannya yang negatif. Ini pasti nggak mungkin ini nggak masuk akal, karena dengan waktu 1 bulan dia benar-benar bisa melunasin hutang semuanya gitu. Tapi kan selang beberapa lama gitu ya, usaha dia hampir 7 bulan lah, nggak nyampe 1 tahun gitu ya. Nah istrinya itu tahu, dan dimana si Aki ini dia buat ritual. Jadi ada 1 kamar yang dikosongin, yang hanya bisa yang masuk itu bolehnya si Aki doang, dan istrinya nggak boleh masuk ke dalam si kamar itu, karena yang waktu itu pernah dilihat sama si Nini ini, sama si istrinya ini ya gitu. Kata si Fani melihat katanya si Akinya itu lagi ritual di dalam kamar karena diintip gitu, dan itu ketahuan. Itu benar-benar katanya istrinya aja itu sampai dimarahin banget, sampai dimaki-maki, sampai dia digentak, "Kalau kamu misalkan masuk ke dalam kamar itu ngintip lagi saya lagi ritual," diancam katanya, "kamu saya bunuh." Seperti itu, dia sampai ngancam sampai segitunya gitu sama si istrinya, gara-gara usaha yang pakai hal-hal pesugihan gitu. Ini sih bener-bener parah banget gitu ya. Dan di situ dia juga menjadi orang yang sangat sombong, angkuh. Ke saudaranya pun juga dia, mentang-mentang dia udah kaya, udah banyak uang ya, dia bisa semena-mena atau seenaknya gitu sama saudaranya atau sama istrinya sendiri gitu. Karena kayaknya dia, usahanya dia yang sukses, itu buat dia jadi angkuh gitu. Dan dimana istrinya itu benar-benar udah nggak tahan, udah benar-benar capek banget gitu ya. Dan akhirnya dia ke rumah si orang tuanya si Fani. Jadi itu orang tuanya si Fani itu kakaknya si istrinya si Aki ini gitu ya. Udahlah, dia ke rumah sana karena benar-benar nggak tahan, capek, karena setiap kalau misalkan di rumah itu ada aja nanti dimarahin lah atau segala macem lah, dia berfoya-foya terus gitu ya. Dan akhirnya selang dari 7 bulan itu dia sukses, tapi dibalik itu nggak nyangka gitu ya, si Aki ini hampir mau
udah mau jalanin bisnis itu ya kan 1 tahun, dia sakit. Sakitnya itu bukan yang sakit yang biasa gitu ya, yang sakitnya itu bener-bener tubuhnya itu nggak bisa digerakin. Katanya itu katanya si Fani ini ya gue sih ya gue nggak tahu ini misalkan ceritanya kayak gimana, tapi kan ini yang diceritain si Fani ini ke gue, ini bener-bener nyatanya kata dia gitu. Katanya si Akinya ini bener-bener nggak bisa bangun, dan itu kalau misalkan tengah malam kan, jadi kan ada 2 anaknya itu yang dibawa sama si Aki ini gitu ya. Jadi anaknya sendiri itu yang paling pertama itu yang anak laki-laki yang bantuin usaha di dalam itu juga, dia melihat orang tuanya itu sakitnya juga apa ya, jadinya tuh setiap tidur air liurnya itu, kalau misalkan kita kan misalkan maaf ya, kalau misalkan kita tidur kan mungkin ada air liur yang di kasur, tapi ini enggak lazim karena apa, air liurnya itu benar-benar banyak banget, dan ini beda banget, katanya lengket banget gitu. Dan di situnya juga di sampingnya itu melihat sosok yang pocong atau yang gede besar gitu. Si anak laki-lakinya itu melihat gitu dengan kondisi tubuhnya si Aki ini yang benar-benar, atau tubuh orang tuanya ini udah nggak bisa berdaya lagi gitu ya. Ini karena kan udah dimasukin rumah sakit berkali-kali, kata anak yang pertamanya gitu ya, katanya masih nggak karena di situnya dicek katanya ya normal, nggak ada sakit apa-apa gitu. Tapi adalah salah satu orang pinter gitu ya, ini harus dibersihin, katanya harus dimandiin kembang, ini harus diruqyah gitu ya. Tapi ini setelah diruqyah, ini setelah pokoknya setelah pas mandi kembang diruqyah sama mungkin orang pinter gitu ya, dibaca-baca, karena kan orang pinter ini dia tahu kalau misalkan si Aki ini dia pakai pesugihan untuk penglaris baksonya gitu. Udah pas setelah pakai ruqyah dia udah sembuh, tapi selang beberapa hari tiba-tiba dia tidur tidak bangun, dan ternyata si Aki ini meninggal gitu. Ini sih Pak cerita singkat dari temen gua aja ya, si Fani ya. Jadi sampai saat ini sih ninya itu masih ada, dan sama 4 anaknya. Dia juga sekarang ini bukan menjalanin usaha bakso, dia itu sekarang menjalanin usaha nasi goreng katanya gitu di Jawa Barat gitu ya. Dan alhamdulillah sih rumah yang ditempatin yang sebelumnya pas setelah Aki itu meninggal, katanya benar-benar udah jadi kayak hancur gitu. Jadinya tuh kayak lu langsung udah kayak maaf ya, misalkan udah kayak seperti semula lagi yang dari awalnya gitu. Jadi nggak kayak lu banyak duit gitu, enggak. Jadi itu tiba-tiba aja kayak misalkan mobilnya, rumahnya itu kayak apa ya, kayak udah hilang gitu aja. Kayak misalkan ibarat kata namanya dari pesugihan, karena kan kalau menurut gue ya kalau pesugihan itu kan nggak lama ya, entah itu 1 tahun atau berapa bulan atau 2 tahun, itu kan bisa celaka buat diri kita sendiri. Karena kan di ritual itu kita misalkan harus kayak ngasih apa, ngasih sesajen apa, kalau kita nggak bisa ngasih atau memenuhi syaratnya, itu bisa celaka ke diri kita sendiri gitu. Dan contohnya ini ya seperti ini gitu, kayak saudaranya atau si Akinya si Fani ini temen gue sendiri gitu. Makanya kita mau usaha apapun ya kita bersyukur, dan jangan pakai kayak penglaris, pesugihan ya, karena itu nggak bakalan abadi sih menurut gua. Kita kerja keras bang ya, kita kerja keras, mau usahanya sukses apapun, mau segimana pun, yang penting kita cukup berkah, itu hidup kita bakalan enak daripada kita pakai hal-hal pesugihan atau pengen cepet kaya gitu ya. Paling sih itu aja sih cerita dari si Fani ini gitu ya. Paling kalau misalkan ada yang mau cerita atau enggak ada yang mau sharing-sharing untuk pengalaman cerita horornya, bisa di Instagram gue nih, bisa langsung ke IG gue aja, atau enggak ke nomor WhatsApp gue yang ada di sini gitu ya. Sama kalau misalkan ada yang mau diceritain apa lagi, komen di kolom komentar aja. Paling sih itu aja ceritanya ya. Terima kasih juga nih yang sudah nonton ya sampai habis. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe, supaya channel ini makin maju, makin berkembang, dan makin sukses gitu ya. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.